Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal yang mengulas fakta, membongkar hoaks, dan menyajikan informasi akurat tanpa bumbu sensasi. Di sini, kami bantu kamu memilah kebenaran di tengah banjir informasi. Jangan mudah percaya. Mari kita telusuri bersama mana berita yang benar, mana yang cuma sensasi belaka. Langsung saja, ini dia topik hari ini yang lagi ramai dibicarakan. Dan seperti biasa, kita akan cek faktanya. Daftar 9 pemain diaspora baru di Timnas Indonesia U17. Sebanyak 9 pemain diaspora dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 ke 2025. Berikut daftar pemain diaspora baru di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 memanggil 32 nama untuk pemusatan latihan TC di Bali jelang Piala Dunia U17 ke 2025. 9 pemain diaspora yang dipanggil berasal dari Belanda, Australia, Italia, dan Norwegia. Pemain yang sedang berseragam klub Belanda ada 5 orang, yakni Vaik Mahler, Floris de Pater, Noah Pohan, John Gasseling, dan Deston Hoop. Kemudian ada satu pemain yang menimba ilmu di Australia bersama Sydney FC, yaitu Ezer Jacob. Satu nama yang berkarier di Italia adalah Lionel Detroit di US Cita di Palermo. Lalu 2 nama yang membela klub Norwegia adalah Azadin Eap Elverum FC dan Nicholas Rosenberg BK. Para pemain diaspora itu akan segera bergabung dengan TC Timnas Indonesia U17 berlangsung 7 Juli hingga 10 Agustus. Lokasi TC Timnas U17 berada di Bali. TC kurang lebih 1 bulan diterapkan untuk mengasah kekompakan setiap pemain yang dipanggil. Sebab lawan-lawan yang dihadapi di Piala Dunia U17 2025 bakal berat. Timnas Indonesia U17 meraih tiket ke Piala Dunia level kelompok umur tahun ini setelah melaju ke babak perempat final pada Piala Asia U17 ke 2025. Piala Dunia U17 2025 berlangsung di Qatar pada 3-27 November di Qatar. Indonesia ada di grup hari bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Daftar 9 pemain diaspora baru di Timnas Indonesia U17 Bek Vaik Mahler, Willem Kedua Tulberg, Ezer Jacob, Sydney FC, gelandang Lionel Detroit US Cita di Palermo, Floris de Pater, SC Telstar, Noah Pohan, Anase Breda, John Gasseling, FC Emmen, penyerang Azadin Eap, Elverum FC, Deston Hoop, SC Telstar. Nicholas Rosenberg BK. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional. Tak hanya menjadi prestasi kolektif dari para pemain lokal, perjalanan menuju pesta sepak bola dunia itu juga mendapat suntikan tenaga segar dari para pemain diaspora. Dalam pemusatan latihan TC yang akan digelar pada 7 Juli hingga 10 Agustus tahun 2025 di Bali, sebanyak 9 pemain diaspora dipanggil oleh pelatih kepala guna memperkuat komposisi skuad Garuda Muda. Mereka datang dari berbagai negara seperti Belanda, Norwegia, Italia, dan Australia, membawa pengalaman, teknik, dan semangat berbeda untuk bergabung dengan skuad muda Indonesia. Tak hanya sekadar pemain import, mereka adalah anak-anak bangsa yang punya akar Indonesia dari sisi keluarga dan kini berpotensi menjadi tulang punggung masa depan sepak bola nasional. Menyambut diaspora, sebuah langkah strategis PSSI. Keputusan memanggil 9 pemain diaspora dalam TC Timnas U17 bukan tanpa dasar. Dalam dunia sepak bola modern, negara-negara dengan diaspora kuat telah memanfaatkan talenta keturunan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Langkah ini bukan sekadar mencari pemain berbakat, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas tim nasional dengan pemain yang sudah terbiasa dengan ekosistem sepak bola yang maju. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa keterlibatan pemain diaspora merupakan bagian dari proyek besar transformasi sepak bola nasional. Melalui pendekatan yang sistematis dan terencana, PSSI tidak ingin hanya menjadi tuan rumah di pentas internasional, tapi menjadi pesaing yang diperhitungkan. Kita butuh pemain-pemain yang memiliki pengalaman di luar, mental juara, dan disiplin tinggi. Para pemain diaspora ini adalah bagian dari itu, dan kita pastikan mereka bukan hanya bagus, tapi juga punya komitmen membela merah putih, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya.
Mengulik profil dan potensi 9 pemain diaspora pertama. Fake Maler Belanda Willem kedua Tilburg posisi B. Usianya masih muda, namun Maler sudah mencicipi kompetisi level junior Belanda yang terkenal ketat dan teknis. Berposisi sebagai bek, ia dikenal tangguh dalam duel udara dan memiliki visi bertahan yang matang. Fake diyakini akan menambah kedalaman lini belakang Indonesia yang membutuhkan sosok dengan karakter kuat dan determinasi tinggi. Fun fact, Fake sempat bermain sebagai gelandang bertahan sebelum akhirnya digeser menjadi bek tengah karena kemampuannya membaca permainan. Kedua, Izar Jacob Australia Sydney FC posisi B. Izar adalah salah satu talenta muda terbaik dari Akademi Sydney FC. Lahir dari ibu asal Indonesia, Izar memiliki paspor ganda dan sangat antusias ketika mendapat panggilan dari PSSI. Kelebihannya adalah kemampuan menjaga posisi dan distribusi bola yang rapi. Pengalaman berlatih di Liga Australia membuatnya terbiasa dengan fisik dan intensitas permainan tinggi. Ketiga, Lionel Detto Italia US Città di Palermo posisi gelandang. Pemain berkarakter kreatif ini merupakan salah satu prospek menjanjikan dari Akademi Palermo. Dengan kemampuan menggiring bola, visi bermain, dan akurasi umpan yang baik, Lionel cocok ditempatkan sebagai gelandang serang atau bahkan deep lying playmaker. Ia akan menjadi pesaing sekaligus pelengkap penting di lini tengah Garuda Muda. Fun fact, Lionel sejak kecil terbiasa berbicara bahasa Indonesia di rumah meski tumbuh besar di Palermo. Keempat, Floris de Pachter Belanda SC Telstar posisi gelandang. Floris adalah tipikal gelandang box-to-box. Ia tak kenal lelah menempuh sisi lapangan dan punya keunggulan dalam duel 1 lawan 1. Terbiasa bermain di divisi pengembangan Belanda membuatnya punya naluri bertahan dan menyerang yang seimbang. Kelima, Noah Pohan Belanda NAC Breda posisi gelandang. Nama Noah sudah cukup familiar di kalangan pemandu bakat diaspora. Gelandang muda ini disebut-sebut sebagai salah satu anak ajaib dari Akademi NAC Breda. Dikenal memiliki kontrol bola yang halus dan gaya bermain yang elegan, Noah bisa menjadi jendela kreativitas baru bagi timnas U17. Keenam, John Gasseling Belanda FC Emmen posisi gelandang. John memiliki karakter sebagai gelandang bertahan. Ia tidak banyak bermain atraktif, tetapi sangat efisien dalam memotong serangan lawan. Ketenangan dan kecerdasannya dalam membaca alur permainan membuatnya sering dijuluki gelandang kalem oleh pelatih-pelatihnya. Ketujuh, Azadin Eap Norwegia Elverum FC posisi penyerang. Bertipikal striker modern, Eap punya kecepatan dan akurasi tembakan yang mematikan. Ia disebut-sebut sebagai pemain paling eksplosif dari generasi ini. Eap juga fasih berbicara bahasa Indonesia dan memiliki hubungan emosional kuat dengan kampung halaman ibunya di Jawa Barat. Kedelapan, Deston Hoek Belanda SC Telstar posisi penyerang. Deston adalah striker tangguh yang pernah mencetak hat-trick dalam kompetisi muda Belanda. Dengan postur tinggi dan kemampuan sundulan luar biasa, ia menjadi andalan dalam skema bola mati. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, Deston bisa menjadi kartu truf timnas Indonesia U17. Kesembilan, Nicolas Norwegia Rosenberg BK posisi penyerang. Nicolas adalah pemain yang mampu bermain sebagai winger dan second striker. Kecepatannya di sisi sayap membuat banyak lawan kewalahan. Di Rosenberg BK, ia dikenal karena kemampuan dribbling dan passing vision yang luar biasa di usianya yang masih belia. Pentingnya Tice di Bali dan agenda menuju Piala Dunia U17 2025. Pemusatan latihan di Bali bukan sekadar ajang pemanasan. Selama lebih dari sebulan, para pemain akan digembleng tak hanya dari sisi teknik dan fisik, tapi juga mental, disiplin, dan kekompakan. Pelatih timnas U17 berencana melakukan simulasi pertandingan secara intens, termasuk uji coba internasional. Kami ingin semua pemain, baik lokal maupun diaspora, beradaptasi dan menyatu sebagai tim. Ini bukan soal siapa berasal dari mana, tapi bagaimana mereka mau berjuang untuk Indonesia, ujar salah satu staf pelatih timnas U17. Peta persaingan grup hari di Piala Dunia U17 Indonesia tergabung di grup hari bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Brasil jelas merupakan tim unggulan, namun bukan berarti Indonesia tak punya peluang.
Dengan suntikan pemain diaspora dan semangat yang menggebu, Garuda Muda siap menampilkan kejutan. Jadwal pertandingan grup hari, Indonesia vs Honduras, 4 November tahun 2025 Indonesia vs Zambia, 8 November tahun 2025 Indonesia vs Brasil, 12 November tahun 2025 harapan dan tantangan ke depan. Dengan bergabungnya 9 pemain diaspora ini, Timnas U17 mendapatkan kombinasi ideal antara talenta lokal dan internasional. Namun, tantangan terbesar adalah soal adaptasi, komunikasi, dan penyatuan visi bermain. Para pemain ini datang dari budaya sepak bola yang berbeda dan menyatukan mereka dalam satu sistem bukan pekerjaan mudah. Tetapi jika PSSI dan pelatih bisa mengelola ini dengan baik, kita bisa melihat generasi emas baru yang akan membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Langkah PSSI memboyong para pemain diaspora ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia terus berbenah. Generasi muda seperti Faik Mahler, Izar Jacob, hingga Lionel Di Toawi bukan hanya menambah variasi, tapi juga menunjukkan bahwa identitas Indonesia bisa bersinar dimanapun mereka dilahirkan. Piala Dunia U17 2025 di Qatar menjadi panggung awal. Namun, semangat yang mereka bawa bisa menjadi nyala obor panjang menuju Piala Asia, SEA Games, bahkan Piala Dunia Senior di masa depan. Garuda Muda tak lagi hanya bermimpi. Mereka sedang membangunnya bersama anak-anak bangsa dari seluruh penjuru dunia.